Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan dari kelas TI 19F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HOQ, yaitu House of Quality Product dari Tas Daytech. HOQ ini terdapat beberapa bagian dari A sampai F, A sampai F ya. Nah, yang pada bagian A itu kita identifikasi kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada beberapa grup dan subgrup. Untuk subgrup bahan tebal, mudah dibersihkan, serta tali tas kuat, kita masukkan ke dalam grup tahan lama. Bobot ringan, tinggi bisa diatur, tali pundak empuk, kita masukkan ke grup nyaman. Dan yang terakhir, model kekinian, terdapat tren koper, serta warna menarik, kita masukkan ke dalam grup model dan fasilitas. Kemudian selanjutnya ada kolom relatif important. Nah, kolom ini menjadi tingkat kepentingan dari subgrup tersebut. Kita masukkan bahan tebal, nilai relatifnya itu 22, mudah dibersihkan 5, tali tas kuat 12, bobot ringan 11, dan seterusnya sampai mencapai angka atau poin 100. Setelah identifikasi konsumen ditentukan, sekarang kita beralih ke bagian B. Nah, bagian B itu terdapat kolom customer persepsi, goal, sales point, improvement ratio, dan raw wage. Untuk customer persepsi ini terdapat poin 1 sampai 5, dari yang sangat tidak puas sampai sangat puas. Di sini juga terdapat simbol ya, 3 simbol yang menunjukkan simbol ini merupakan merek dari tas yang akan kita pasarkan. Contohnya yang di sini segitiga itu produk Eger, Kota Konsina, dan yang bulat itu Georn. Kita tentukan customer persepsinya itu. Nah, ini ditentukannya oleh customer. Kita lihat di sini bahan tebal itu dari Konsina poinnya hanya 2. Untuk Eger 4, dan yang paling tinggi atau sangat memuaskan itu didapat oleh Georn dengan poin 5. Contoh lagi, mudah dibersihkan. Untuk Georn hanya dapat nilai poin 3, Eger 4, dan Konsina paling tinggi itu 5. Sangat puas. Kemudian tali kuat, untuk Konsina itu poinnya 3, Georn 4, dan Eger itu menjadi yang paling tinggi dengan angka 5. Selanjutnya kolom goal ini itu diambil dari customer persepsi yang diperoleh. Contoh, goal atau target dari bahan tebal itu 5, karena di sini Georn mencapai persepsi dari customer itu 5. Nah, yang ini Konsina 5, Eger 5 juga, dari tali yang kuat capaiannya harus 5. Nah, di sini poin 4. Kenapa di sini 4? Karena customer persepsinya itu hanya sampai poin 4, tidak sampai ke poin 5, dan seterusnya. Kemudian di sini ada sales point. Sales point itu tingkat angkanya dari 1,2 sampai 1,5. Sales point itu ada kaitannya dengan kepentingan atau nilai plus dari subgrup ini. Bahan tebal
mulai dibersihkan 1,2. Nah, yang paling tinggi sales point-nya itu dari bobotnya. Bobotnya itu ringan menjadi hal yang paling diincar gitu istilahnya. 1,5 dan 1,5 ini tali pundak. Tali pundak empuk itu juga menjadi sasaran dan model kekinian itu juga menjadi poin yang paling dibutuhkan. Kemudian di sini ada improvement ratio. Untuk mendapatkan hasil improvement ratio ini diambil dari rumus W17 dibagi 4, di mana nilai W17 itu 5 ya, nilai dari goal ini dibagi 4. 5 dibagi 4 hasilnya 1,25 dari improvement ratio bahan tebal. Kemudian contoh selanjutnya improvement ratio W18 itu mudah dibersihkan. Goalnya itu 5. Maka W18 dibagi 4 yaitu 5 dibagi 4 hasilnya 1,25 juga. Kemudian yang tali saf kuat itu improvement rasionya W19 yaitu menunjukkan goalnya itu 5. Kemudian dibagi 2, 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Nah, selanjutnya untuk kolom raw wage ini kita ambil dari rumus relative important dikali sales point dikali improvement ratio dengan kode C17 kali Y17 kali S17, di mana 22 dikali 1 kali 1,25 hasilnya 27,5. Selanjutnya raw wage dari mudah dibersihkan. Di sini 7,5 didapat dari 5 dikali 1,2 dikali 1,25 hasilnya 7,5. Nah, yang lain juga subgrupnya sama, dikalikan relative important dikali goal dikali improvement ratio, maka hasil raw wage itu akan kita dapat. Nah, setelah masing-masing subgrup itu kita jumlahkan raw wage-nya, maka kita total, maka hasilnya akan ketahuan 162,7. Kemudian kita beralih ke bagian D. Bagian D ini yaitu matriks relationship. Kemudian di sini ada bagian C itu persyaratan teknis, yaitu nama metrik dan satuan. Contoh kekuatan material rangka, tingkat elastisitas bahan atau kain, koefisien gesek, tinggi tas, berat tas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada normalis raw wage dengan masing-masing nilai pada subgrup. Nah, di sini itu rumusnya diambil dari Z17 dibagi Z27, di mana raw wage ini dibagi dengan total yang ini 162,7, maka hasilnya akan ketahuan pada normal raw wage. Contohnya saya ambil contoh yang bahan tebal. Bahan tebal di sini normal raw wage-nya itu 0,17. Nah, 0,17 itu diambil dari 27,5 dibagi 162,7. Kemudian yang mudah dibersihkan, hasilnya 0,05 diambil dari 7,5 dibagi 162,7 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai yang paling besar itu yang mana. Maka itu poin yang harus kita perhatikan sasarannya gitu. Di sini nilai yang paling tinggi itu terletak pada harga. Nah, harga itu kita fokuskan apakah harus diturunkan atau bagaimana, itu tergantung
pengembangan produk nanti saat direncanakan. Nah, di sini ada pada bagian D terdapat hubungan antara subgrup dengan dengan persyaratan teknis. Nah, di sini saya ambil contoh bahan tebal. Di sini bahan tebal ada hubungannya dengan kekuatan material, sedangkan dia tidak ada hubungannya dengan pewarnaan misalnya atau jenis pelapisan. Nah, maka ini kita kosongkan. Kita isi ini dengan subgrup yang ada kaitannya dengan persyaratan teknis. Di sini saya ambil contoh lagi, mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan ini ada kaitannya dengan pewarnaan dan jenis pelapisan. Contohnya, mudah dibersihkan dari segi pewarnaan itu, misal tas kita itu warna putih. Itu ada kaitannya nanti dengan mudah dibersihkan atau tidak. Kemudian, contoh lagi bobot ringan. Nah, bobot ringan itu ada kaitannya dengan berat. Karena kita akan mengetahui bobotnya itu berapa kilogram. Nah, seperti itu semuanya juga sama, kita tentukan subgrup yang memiliki hubungan dengan persyaratan teknis. Nah, untuk nilai persyaratan teknis ini, kita bisa cari tahu melalui rumus yang tertera di sini. Bahan tebal itu poinnya 1,52 diambil dari D17 dikali H28 dikali D17 dikali 28, hasilnya 1,52. Kemudian yang contoh tali tas kuat. Nah, di sini nilainya 1,99 diambil dari D19 itu 0,22 dikali 9, hasilnya 1,99. Nah, di sini ada bobot ringan misalnya ya. Bobot ringan di sini D20. D20 itu 0,08 kemudian dikali 9. Hasilnya 0,73. Begitu juga subgrup yang lain. Kemudian di sini pada bagian F ya. Pada bagian F ini terdapat kolom nilai kebutuhan atau NKH. Terdapat nilai strong dengan tanda plus dan minus. Di sini ada yang positif itu nilainya masing-masing ada 9 dan 3. Yang minus juga nilainya ada yang minus 3 dan minus 9. Di sini total aljabar itu diambil dari hubungan kekuatan material persyaratan teknis dengan hubungannya dengan subgrup. Nilai yang sudah didapat kita totalkan, maka hasilnya akan seperti ini. Yang lainnya juga sama. Ketika ditotalkan, maka hasilnya akan ketahuan dari hubungan subgrup dengan persyaratan teknis. Nah, kemudian pada bagian E, korelasi persyaratan teknis. Nah, di sini itu hubungan antara metrik yang bisa kita usahakan. Contohnya tinggi berat, kita itu bisa usahakan. Nah, kita jika itu bisa dilakukan, kita isi dengan V atau checklist istilahnya seperti itu. Lebar dengan panjang, kita cari titik pertemuannya, maka di sini kita isi dengan checklist atau V. Setelah itu terdapat hasil dari beberapa merek yang akan kita tentukan targetnya ke depan. Nah, misalkan Eiger 10
konsina 17, 14. Nah, nilai ini itu diambil dari nilai kekuatan material rangka. Masing-masing nilainya itu begini, 10, 17, 14. Kemudian tingkat elastisitas dari produk masing-masing Eger konsina Georan itu 0,4, 0,4, 0,7. Kemudian contoh lagi model pewarnaan. Pewarnaan itu Eger 2, konsina 2, Georan 1. Begitu juga persyaratan teknis yang lain. Nah, untuk menentukan target di sini, kita ambil nilai yang paling tinggi di antara tiga merek ini, Eger, Konsina, Georan. Contoh, Eger nilainya 10, Konsina 17, Georan 14. Maka nilai yang paling tinggi itu 17. Lihat 0,4, 0,7, 0,4, yang paling tinggi 0,7. Kemudian Eger 80, Konsina 83, Georan 89,5. Maka kita isi 89,5 dari segi tinggi. Dan seterusnya. Target ini kita ambil dari nilai-nilai tiga merek ini yang paling tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai host of quality produk tas Daitech. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang puas, dan apabila ada kesalahan dari pengucapan, karena saya juga masih belajar ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.